Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini akan membahas tentang mengenal makhluk-makhluk mitologi yang ada di dunia. Makhluk mitologis, makhluk legenda, atau makhluk fantastis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka, dan fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Folklore adalah cerita rakyat, legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subudaya, atau kelompok. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner, atau makhluk khayalan. Pada masa kini, makhluk fantastis yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor, dikategorikan sebagai kriptid, atau makhluk yang bersembunyi. Dalam perkembangan zaman, makhluk-makhluk dalam legenda dipakai sebagai lambang dan dekorasi bangunan. Mitos. Sebagai mitos, makhluk mitologis dipercaya merupakan makhluk yang benar-benar ada oleh penganut mitologi bersangkutan. Makhluk mitologis berkaitan dengan folklore suatu bangsa yang muncul dalam cerita rakyat, karya seni berupa patung, dekorasi, tari-tarian, dan sebagainya. Sebagai contoh, makhluk oni dalam mitologi Jepang yang terdapat dalam cerita rakyat, Isumboshi, lukisan, pertunjukan, topeng no, dan festival setempat, Setsubun. Beberapa makhluk, misalnya naga, memiliki asal-usul yang dituturkan dalam mitologi tradisional mereka, dan kadangkala narasi suatu mitologi berbeda dengan mitologi lainnya, baik mengenai ciri fisik maupun asal-usulnya. Meskipun demikian, tetap ada kesamaan yang diperoleh dan dipelajari dalam mitologi perbandingan. Beberapa kisah makhluk mitologis juga berkaitan dengan asal mula sesuatu. Beberapa kisah makhluk mitologis berkaitan dengan pandangan tentang kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari evolusi dan pembentukan alam semesta. Sebagai contoh, Sesa dalam mitologi Hindu, dan fenomena alam, sebagai contoh, naga dalam mitologi Tiongkok. Ada pula kisah makhluk mitologis yang berkaitan dengan norma suatu masyarakat. Contohnya, legenda Namahage dari Akita Jepang yang konon memburu anak nakal dan pemalas. Makhluk mitologis dapat berupa hewan fantastis, hewan campuran, bahkan makhluk hominoid atau berbentuk mirip manusia. Makhluk hominoid dalam mitos dan legenda memiliki kisah asal-usulnya masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki versi yang berbeda-beda tetapi merujuk kepada satu hal yang sama. Dalam mitologi Nordik, para kurcaci dipercaya sebagai makhluk yang muncul dari darah raksasa Brimir dan tulang belain. Makhluk supernatural semisal peri, dipercaya sebagai entitas gaib dan merupakan makhluk khusus yang diciptakan berbeda dengan manusia maupun malaikat. Tetapi dalam versi lain menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang jahat, atau demon. Keberadaan makhluk mitologis erat kaitannya dengan kepercayaan, dan asal-usulnya juga dapat ditelusuri dari kitab yang memuat narasi yang diyakini kebenarannya oleh pengikutnya. Misalnya dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, disebutkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara itu dalam mitologi Hindu yang diuraikan dalam kitab Purana, diceritakan bahwa para dewa diyakini sebagai keturunan Aditi, sehingga disebut Aditya. Sedangkan para raksasa merupakan keturunan Diti, sehingga disebut Detya. Beberapa makhluk mitologis merupakan hibrida, yaitu gabungan dari dua binatang atau lebih, atau manusia dengan sebagian anggota tubuhnya merupakan tubuh hewan tertentu. Sebagai contoh, Centaurus adalah gabungan antara manusia dengan kuda. Minotaurus adalah gabungan antara manusia dengan banteng. Putri Duyung merupakan gabungan antara wanita dengan ikan.
dan dampir merupakan gabungan antara vampir dengan manusia. Penggambaran manusia dengan unsur-unsur hewani telah bermula sejak zaman Paleolitik, dan dipercaya merupakan usaha agar manusia memperoleh kekuatan hewan yang diinginkan. Beberapa bibrida merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur sifat hewan yang ideal. Bibrida seperti griffin, yaitu setengah elang dan setengah singa, melambangkan kekuasaan atau kejayaan di langit dan di darat, burung elang dan singa. Bibrida lainnya kemungkinan merupakan metafora atau perumpamaan yang terinspirasi dari suatu hal, misalnya mitos Himaira dengan gunung Chimera di Lycia. Himaira digambarkan sebagai makhluk berbadan kambing, berekor ular, dan berkepala singa. Dalam beberapa versi berkepala kambing dan singa, dan menyemburkan api. Hal ini ada kemiripan dengan gunung Chimera yang merupakan gunung berapi, dengan singa di bagian puncak gunung tersebut, kambing merumput di tengah gunung, dan ada banyak ular di bawah gunung. Umumnya, bibrida memiliki etimologi yang menggambarkan ciri-cirinya, misalnya mermaid atau putri duyung, gabungan dari mer atau laut, dan maid atau wanita. Hal ini tidak selalu berarti gabungan spesies yang berbeda secara harfiah. Pada zaman dahulu, para sarjana dan pengelana barat mencoba menceritakan makhluk yang tak lazim yang mereka jumpai, dengan membandingkan ciri-ciri fisiknya dengan makhluk yang mereka ketahui. Sebagai contoh, jerapah pernah disebut camelopard, dan diduga sebagai makhluk setengah unta, camel, dan setengah macan tutul, leopard. Leopard sendiri disebut demikian, karena dulu dipercaya sebagai makhluk setengah singa, dalam bahasa Latin, leo, dan setengah panther, dalam bahasa Latin, pardus. Penggunaan istilah tersebut masih bertahan hingga sekarang, meskipun secara zoologi tidaklah akurat. Beberapa sosok makhluk mitologis berdasarkan kenyataan, yang mungkin faktanya diputarbalikkan oleh kisah para pengembara, misalnya, pohon anak domba dari Tartaria. Konon pohon tersebut memiliki bagian menyerupai anak domba, diduga merupakan bagian dari pohon tersebut atau buahnya yang menyerupai anak domba. Fenomena alam di perairan, yaitu pulau lenyap dan pelepasan gas metana akibat aktivitas gunung berapi bawah laut, diduga sebagai penjelasan kisah Hafgufa. Hafgufa adalah monster laut raksasa, lebih besar daripada paus, yang sering dikira sebagai sebuah pulau. Makhluk tersebut bersendawa untuk menarik perhatian ikan-ikan di sekelilingnya, dan setelah mulutnya penuh ia akan menelan semuanya sekaligus. Monster laut lainnya yang mirip dengan Hafgufa disebut Limbakar, juga diduga merupakan fenomena pulau lenyap. Beberapa tokoh yang mengaku pernah melihat makhluk dalam legenda yaitu Marco Polo. Ia adalah seorang penjelajah asal Italia, mengaku pernah menjumpai unicorn atau kuda bertanduk satu saat mengunjungi pulau Jawa Indonesia. Ia mendeskripsikannya sebagai makhluk yang lebih kecil daripada gajah, dengan kepala mirip babi hutan, bertanduk satu di dahinya, dan berwajah jelek. Hal tersebut bertentangan dengan sosok unicorn dalam mitologi Eropa, yang mirip kuda berwarna putih dan jinak terhadap gadis perawan. Sesungguhnya yang dilihat Marco Polo adalah sosok badak Jawa. Namun cerita Marco Polo tidak menciptakan mitos tentang unicorn, ia menyangka telah menyaksikan keberadaan unicorn, tetapi tidak seperti yang diuraikan dalam legenda. Fosil. Kisah makhluk mitologis seperti naga dan griffin, dipercaya sebagai interpretasi dari penemuan fosil hewan purba. Fosil hewan purba tersebut diduga sebagai bukti keberadaan naga. Selain fosil hewan purba, fosil gajah kerdil yang sudah punah yang ditemukan di Eropa Selatan, diduga sebagai basis mitologi tentang Cyclops, yaitu raksasa bermata satu. Tengkorak gajah tersebut memiliki lubang rongga hidung lebar, sebenarnya untuk saluran belalai, yang dikelirukan sebagai rongga mata, karena berkesan terletak di dahi. Pada zaman dahulu di Tiongkok, fosil hewan purba dianggap sebagai tulang naga, sehingga naga dipercaya benar-benar ada. Penggalian fosil hewan purba tersebut dianggap sebagai penemuan tulang naga, dan bahkan didokumentasikan dalam suatu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Cangku, sebagai penemuan tulang naga di Sichuan. Dalam bahasa Tionghoa, naga disebut Konggong, yang berarti naga menakutkan, dan penduduk Tiongkok Tengah telah lama menggali tulang naga untuk pengobatan tradisional, dan praktik tersebut berlangsung hingga sekarang. Menurut teori,
Interpretasi keliru tentang penemuan suatu fosil telah menginspirasi munculnya mitos Griffin, yaitu makhluk berbadan singa dan berkepala burung, atau makhluk setengah singa setengah burung. Suatu teori menyatakan bahwa asal-usul Griffin berbasis pada perjalanan para pedagang Eropa menempuh jalur sutra dan melintasi gurun Gobi. Di sana fosil-fosil Protoceratops dan sarang mereka terekspos secara natural. Menurut teori, karena bentuk fosil Protoceratops mirip paruh burung, kemungkinan besar fosil-fosil tersebut ditafsirkan sebagai bukti keberadaan makhluk setengah burung setengah hewan buas berkaki empat. Makhluk mitologis dianggap sebagai hewan yang bersembunyi atau sulit diamati dan dicari bukti keberadaannya oleh manusia. Beberapa makhluk dalam mitos dan legenda suatu masyarakat tersebut diyakini masih ada sampai sekarang, dan disaksikan oleh orang luar masyarakat tersebut. Makhluk tersebut diamati oleh sekelompok masyarakat dan menjadi suatu mitos, karena keberadaannya belum diekspos. Dalam kasus ini penampakannya dianggap sebagai kemunculan kriptid atau hewan tersembunyi. Pribumi Kongo memiliki kisah tentang Mokele Mbembe, yaitu sesuatu yang menahan aliran sungai. Menurut legenda, makhluk tersebut hidup di perairan sungai Kongo, berleher panjang dan lebih besar dari gajah. Sementara itu, di Skotlandia ada legenda monster air yang diusir oleh seorang santo bernama Santo Columba pada abad ke-6. Pada masa sekarang, kisah tersebut menjadi sejarah bagi penampakan monster Loch Ness. Selain makhluk air, makhluk mitologis yang sering diketahui sebagai kriptid yaitu memiliki ciri-ciri primata. Keberadaannya diselidiki namun belum ditemukan bukti kuat, hanya berdasarkan kesaksian penampakan. Contohnya penampakan Bigfoot, makhluk berkaki dua yang diyakini sebagai manusia hutan, atau Sasquatch yang diceritakan dalam legenda orang asli Amerika Utara. Primata misterius terkenal lainnya adalah legenda Yeti dari Tibet, yang disebut Miche atau manusia beruang oleh penduduk asli di sana. Penampakannya disaksikan oleh banyak pengelana dari barat namun tidak ada bukti yang ditemukan. Di Indonesia juga terdapat mitos orang bunian dan orang pendek di Sumatera, yang konon memiliki ciri-ciri mirip manusia, tetapi bukti kuat mengenai keberadaannya tidak ditemukan. Penemuan dan fakta. Beberapa makhluk fantastis yang dulu dituturkan dalam mitos dan legenda, merupakan makhluk yang benar-benar ada. Tetapi masih dianggap mitologis atau semi-legendaris, sebelum ditemukannya spesimen makhluk bersangkutan untuk diekspos pada masa kini, misalnya cumi-cumi raksasa. Gurita gigantik, yaitu gurita yang lebih besar daripada gurita raksasa. Diduga hidup di lautan yang dalam, namun bukti keberadaannya belum didapatkan hingga sekarang. Keberadaannya diketahui dari catatan pelayaran pada zaman dahulu. Sama halnya seperti cumi-cumi raksasa, gurita gigantik diduga menjadi basis cerita mengenai monster laut. Sementara itu di Afrika, penduduk pribumi Kongo bercerita kepada para pelancong Eropa tentang keberadaan binatang yang wujudnya seperti perpaduan antara zebra dan jerapah. Ketika para pelancong menganggap bahwa itu hanya cerita rakyat belaka, pada tahun 1901, Sir Harry Johnston membawa sebuah kulit binatang yang membuktikan keberadaan makhluk tersebut, yang kini disebut okapi. Kadangkala sebuah rahasia, lebih baik tetap menjadi rahasia. Bukankah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah misterinya, dan kita hanyalah bidak dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di satu sisi.